Shalom, Bapak Ibu sekalian, apa kabar Anda hari ini? Berdoa kiranya kita semua dalam kondisi tubuh yang baik, sehat, Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Selamat datang, selamat bergabung di dalam channel pelayanan His Partner Ministry, sebuah channel pelayanan yang bertujuan membagikan firman Tuhan setiap minggunya. Dan dalam waktu-waktu ini kita sedang membahas tema-tema tentang bagaimana Alkitab itu mendidik kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah melihat ada 8+1 bagian yang akan kita kupas satu persatu. Dan saat ini kita sedang melihat tema tentang Alkitab dan uangku. Mari sebelumnya kita bersama-sama satu di dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat penyertaan-Mu kepada kami semua sampai pada hari ini. Berkatilah minggu ini dalam setiap aktivitas kami. Kami sama-sama akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Kiranya Tuhan juga memberkati waktu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari bagian Lukas pasal ke-14 ayat 28 hingga 32. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian membaca firman Tuhan. Terus sekalian, dalam dua bagian tema tentang Alkitab dan uangku, kita sudah melihat sumber uang dan bagaimana kita bisa melihat atau bersikap terhadap uang, attitude terhadap uang. Dan mari sama-sama kita akan renungkan hari ini bagaimana kita mengelola uang. So, sekalian, penting gak sih kita mengelola uang? Ada sebagian orang yang berprinsip begini. Karena uang gak dibawa mati, maka kita harus nikmati semaksimal mungkin selagi masih hidup. Ya, makan-makan, bersenang-senang, beli barang-barang mewah, liburan keliling dunia dan sebagainya. Hedon banget deh pokoknya. Ya, karena kenapa? Uang gak dibawa mati. Tapi ada juga orang yang sisi lain berpikir begini. Kita harus hidup sangat hemat. Sangat perhitungan sekali, irit banget. Tujuannya apa sih? Ingin simpan uang sebanyak-banyaknya untuk masa tua dia nanti. Atau juga orang-orang yang bergumul setiap bulan harus gali lubang, tutup lubang. Kejar-kejar hutang di sana-sini. Hidupnya itu begitu susah karena selama ini dia punya prinsip besar pasak daripada tiang. Enjoy dulu meskipun tidak punya uangnya. Atau ada juga orang-orang, termasuk klien-klien saya, yang sangat melek dengan keuangan mereka. Dan mereka sedari dini sudah membuat sebuah perencanaan keuangan yang baik. Terus kalian, Anda yang mana? Anda yang mana? Sesi ini bukan bicara mengenai financial planning secara bagaimana kita mengatur, tapi mari kita melihat bagaimana prinsip Alkitab mengajarkan ini semua. Prinsip mengajarkan ini semua. Sudah bagian pertama mengenai Biblical Money Management itu adalah ngomong mau tidak mau kita berbicara mengenai memberikan persepuluhan dengan setia. Malaki 3 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Terus sekalian, banyak sekali pro kontra tentang masih perlukah kita memberikan persepuluhan. Saudara, buat saya simpel sekali. Uang itu sumbernya daripada Tuhan. Seluruh hal yang kita kerjakan yang menghasilkan uang itu, baik kita kerja atau bisnis atau investasi, asalnya dari Tuhan. Dan itu adalah milik Tuhan. Ingat prinsipnya, kita hanya diberi kepercayaan untuk mengelolanya. Kalau begitu saudara, jikalau ayat ini berkata berikan persembahan persepuluhanmu, saudara minimal kita atur supaya ada 10% kita berikan perpuluhan kepada Tuhan. Dan sisanya, yang 90% itu, yang mana juga adalah milik Tuhan, sumber dari Tuhan, Tuhan percayakan buat kita pakai dan kita kelola. Sesimpel itu saudara. Saudara bisa gumulkan, mau memberikan persepuluhan kemana? Ke gereja kah? Ke yayasan Kristen kah? Memberikan persembahan untuk satu persepuluhan sebagai ucapan syukur, ini bagian Tuhan. Saudara tidak perlu lagi sibuk dengan pro and con, mari kita sama-sama setia memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Terus yang kedua saudara, mari kita mulai membuat perencanaan keuangan. Ya, Lukas 14:28 tadi disebutkan begini. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau duduk mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Maka firman Tuhan mengajar, kalau ingin bikin menara, duduk dulu, ngitung anggaran dulu, ya, buat perencanaan dulu.
Saudara, dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa hal yang perlu kita rencanakan, kita anggarkan. Yang pertama adalah mengenai biaya hidup kita sehari-hari, saudara. Hidup sehari-hari. Mari kita dengan bijaksana memilah antara apa yang aku want, aku mau, dengan aku need, aku butuh, aku perlukan. Need to have dengan nice to have. Nah, ini sangat tipis sekali bedanya, saudara. Kita seringkali terjebak hanya sekedar aku mau. Atau kita beli barang yang nice to have saja. Saudara, mari kita dengan hemat menggunakan uang dengan sungguh-sungguh bijaksana dari Tuhan. Nah, ini pos untuk biaya hidup sehari-hari. Yesaya 55 bilang begini, ayat yang kedua ya. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan makan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Jadi, first thing first, saudara. Di hidup sehari-hari, kita harus alokasikan dengan sangat ketat sekali. Saudara, yang kedua, kita harus menabung, save and invest. Ya. Menabung dan menginvestasikan. Mengapa kita perlu menabung, saudara? Beberapa aspek. Kita perlu punya satu dana darurat, saudara. Kita perlu punya asuransi untuk memproteksi itu semua. Kita perlu punya tabungan buat masa depan kita nanti. Orang bilang gini, save for your rainy day. Ya, kita harus menabung buat nanti hari-hari yang dimana hujan, hari-hari yang sangat tidak enak, misalnya sakit, kecelakaan, dan sebagainya. Amsal 6 ayat 6-9 berkata begini, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, yang menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Pemalas, berpelan lagi engkau berbaring, dan engkau akan bangun dari tidurmu. Kita harus memiliki perencanaan, kita harus mulai mengatur, menyimpan uang, save, dan menginvestasikan uang. Kita perlu memiliki dana darurat, kita perlu memiliki asuransi, kita perlu memiliki tabungan, dan seterusnya. Terus kalian, jika Anda membutuhkan bantuan untuk perencanaan ini, boleh hubungi saya. Poin yang ketiga, saudara, prinsip firman Tuhan adalah mengenai hindarilah hutang. Hindarilah hutang. Amsal 22 ayat yang ke-7. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak daripada yang menghutangi. Nah, di sini ngomong soal hutang itu sangat sensitif sekali, saudara. Secara sederhana kita bagi hutang itu ada hutang yang konsumtif, hutang yang produktif. Hutang konsumtif adalah hutang yang orang berhutang itu untuk sesuatu yang dia konsumsi, buat dia senang-senang. Misalnya cicilan, contoh cicilan HP dan sebagainya. Sementara hutang produktif adalah hutang yang dia beli untuk dia, misal contoh dia KPR rumah gitu ya, atau hutang bisnis. Dia pinjam untuk mengembangkan bisnisnya dia. Saudara, kita harus pilih-pilih baik-baik. Apakah kita hutang konsumtif atau hutang yang produktif? Sedapat mungkin hindarilah hutang konsumtif, saudara. Hati-hati dengan penggunaan kartu kredit, hati-hati dengan pinjaman online, pinjol, KTA, satu hal yang tulisannya pay later dan sebagainya. Saya berikan satu data dari OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan, Maret 2020. Dikatakan begini, ada usia 19-34 tahun itu mendominasi pinjaman online itu 70,07%. Besar sekali, saudara. Besar sekali. Mari kita sama-sama belajar menghindari hutang, saudara. Simpel sekali. Kalau nggak ada duit, jangan beli. Gitu. Nggak ada duit, jangan beli. Prinsip yang ketiga, prinsip yang juga penting. Yang berikutnya, saudara, hal apa yang bisa kita kerjakan prinsip sesuai dengan firman Tuhan? Kita harus kerja keras. Jangan mudah tergiur dengan skema-skema yang cepat kaya. Amsal 14 ayat 23 begini. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Amsal 13 ayat ke-11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saudara, orang sering bilang kita harus kerja cerdas. Betul sekali. Tapi mari kita sama-sama pikirkan. Kita harus kerja keras dulu, baru kerja cerdas. Kita harus mencoba berusaha kerja keras dulu dari dana yang ada. Kita invest dengan bijaksana. Kerja cerdas setelah itu. Beberapa prinsip penting adalah sebelum kita menginvestasikan uang kita, saudara ya, sebelum kita mencoba melihat mana yang baik ya. Jadi jangan mudah tergiur oleh sesuatu yang cepat sekali gitu ya. Skema-skema yang macam-macam gitu ya. Kita harus pertama-tama kenali dulu profil resiko kita. Apakah kita orang-orang yang berani beresiko tinggi ataukah tidak? Kita harus belajari sungguh-sungguh berbagai instrumen investasi yang ada, saudara. Belajar sungguh-sungguh, jangan cuma dengar orang atau ikut-ikut YouTuber, ikut-ikut influencer gitu ya. Pelajari sungguh-sungguh. Ada banyak orang yang terjebak dengan investasi yang menyesatkan, merugikan miliaran rupiah karena mereka hanya ikut-ikut saja, tidak terlalu sungguh-sungguh belajar. Dan yang ketiga, kita tahu apa tujuan investasi kita. Apakah untuk masa tua, masa pensiun kita, ataukah untuk kuliah anak, ataukah untuk hal-hal yang lain. Kemudian yang keempat, kita mulai dari kecil, saudara, mulai dari kecil, ya, mulai dari kecil. Sehari, sebulan, mulai dari kecil, rutin. Dan saudara, yang terakhir adalah kita jangan serakah, ya.
Kalau orang yang punya sikap serakah akan mudah tergiur atau tertipu, bukan? Ya, orang yang serakah akan merasa bahwa oh kalau saya lipat gandakan begini akan menjadi triple dan sebagainya. Satu hal yang sangat berbahaya sekali. Sekali lagi saudara, jika Anda butuh bantuan mengenai bisa hubungi saya. Saudara, poin yang terakhir adalah begini. Prinsip Alkitab tentang uang adalah, manajemen keuangan adalah kita harus memberi. Ya, use the power of giving. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kisah Rasul 20:35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lihat kata-kata Tuhan Yesus. Adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Orang sering pakai prinsip begini. Kita harus take and give. Saudara, Yesus bilang begini. Lebih baik memberi daripada menerima. Kita harus give. Kita harus lebih dulu memberi. Baru kita bisa take. Jadi kita pakai prinsip give and take. Jangan pakai prinsipnya take and give. Kalau kita take and give, kita harus mau terima sesuatu dulu. Baru kita memberi. Kalau give and take, kita memberi dulu. Baru kita menerima. Dan anyway, kalau kita memberi dulu pun sebetulnya Tuhan sudah lebih dahulu memberikan kepada kita, bukan? Kita belajar memiliki kemurahan hati untuk memberi. Dari dana uang yang Tuhan percayakan kepada kita, adakah sekian persen? Adakah kerelaan hati kita untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan? Saudara, ini beberapa prinsip penting biblical tentang bagaimana kita mengelola keuangan kita. Saya berdoa saudara kiranya kita semua, seberapapun yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, belajar menerapkan prinsip-prinsip ini. Satu prinsip yang tidak mudah tetapi prinsip yang bisa kita kerjakan. Yang bisa kita kerjakan. Dan kiranya melalui harta yang Tuhan percayakan kepada kita, banyak sedikit, itu semua boleh kita pakai untuk memuliakan Tuhan, memperluas pekerjaan Tuhan, mengenapi rencana Tuhan dalam hidup kita, jadi berkat bagi orang banyak. Dan Tuhan dimuliakan pada akhirnya. Ya, Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.